Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi tentang cara guru honorer mendapatkan tunjangan khusus di tahun 2021-2022. Jadi ini adalah merupakan video terbaru kami tentang bagaimana sih sebenarnya cara untuk mendapatkan tunjangan khusus untuk guru honorer di tahun 2021 dan 2022, akhirnya jelas sekarang. Nah, oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke video informasinya. Jadi di sini di apa namanya teman-teman ya, di salah satu informasi yang harus kita ketahui bahwa kita berdasarkan di peraturan Sekretaris Jenderal nomor 6 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil. Nah, di sini di apa namanya teman-teman ya, di Persekjen nomor 6 tahun 2020 tentang juknis penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS pegawai negeri sipil tahun 2020 ya, bahwa dinyatakan bahwa petunjuk teknis pengolahan tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS, bahwa penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan manfaat. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus bagi guru bukan PNS disalurkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Penyaluran dilakukan sesuai dengan mekanisme pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa teman-teman guru honorer atau guru bukan PNS itu berhak untuk mendapatkan tunjangan khusus dan tunjangan profesi. Nah, di sini kita akan bahas secara khusus untuk tunjangan khusus. Nah, tunjangan khusus ini dibahas di dalam Persekjen nomor 6 tahun 2020 teman-teman ya. Jadi dibahas dalam Persekjen nomor 6 tahun 2020 tentang juknis penyaluran TPG dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS. Dan tentunya ini masih berlaku sampai sekarang teman-teman ya. Ini masih berlaku sampai sekarang dan bisa menjadi rujukan kita ke depannya teman-teman ya. Nah, di sini kita harus pahami bahwa untuk tunjangan khusus dan tunjangan profesi itu diberikan kepada guru, kemudian guru yang diberikan tugas sebagai kepala satuan pendidikan dan guru yang diberikan tugas tambahan. Nah, di sini teman-teman perlu teman-teman pahami bahwa tunjangan khusus guru bukan PNS diberikan dalam bentuk uang ya. Jadi diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru bukan PNS yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi. Pemberian tunjangan profesi dikecualikan bagi guru pendidikan agama yang tunjangan profesinya dibayarkan oleh Kementerian Agama. Jadi tunjangan khusus ini tidak diberikan kepada guru pendidikan agama teman-teman ya, yang tunjangan profesi agamanya dibayarkan oleh Kementerian Agama dan guru yang bertugas di satuan SPK atau guru yang bertugas di satuan pendidikan kerjasama. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Tunjangan khusus ini diberikan kepada guru PNS, guru bukan PNS yang melaksanakan tugas ya, yang melaksanakan tugas di daerah khusus ya. Nah, jadi tunjangan khusus ini diberikan kepada guru bukan PNS yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus. Nah, yang mana kira-kira yang merupakan daerah khusus menurut eh, data Kemendikbud dan Kemendes PDTT? Yang pertama, ini ada dua kategori terkuat teman-teman ya. Daerah khusus itu berdasarkan pada data dari mana? Itu berdasarkan dari data desa yang sangat tertinggal dari Kemendes PDTT dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi penentuan daerah khusus ini itu ditangani oleh dua kementerian teman-teman ya, yang untuk penerima tunjangan khusus. Yang pertama dari Kemendes PDTT dan tentunya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu ya. Nah, di sini salah satu cara untuk mendapatkan tunjangan khusus berdasarkan data ini adalah teman-teman harus mengabdi atau mengajar di daerah yang tertinggal ya. Nah, daerah tertinggalnya itu harus istilahnya eh,
masuk dalam data Kemendes PDTT dan tentunya masuk dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Desa itu mengakui bahwa tempat mengajar teman-teman itu masuk dalam kategori daerah khusus. Nah, kalau kedua kementerian ini sudah mengakui, maka secara otomatis teman-teman itu berpeluang untuk mendapatkan tunjangan khusus di tempat mengabdi teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan desa yang terkena bencana alam teman-teman ya, desa yang terkena bencana alam, kemudian bencana sosial atau daerah yang berada di dalam keadaan darurat berdasarkan data dari kementerian lembaga yang berwenang seperti itu ya. Kemudian desa yang tidak ditetapkan sebagai desa yang sangat tertinggal oleh Kemendes PDTT namun memiliki kondisi sebagai berikut. Jadi ini data dari Kementerian Pendidikan teman-teman yang akan mendapatkan tunjangan khusus seperti itu. Yang pertama itu adalah akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan tidak tersedianya jalan raya. Kemudian tergantung pada jadwal tertentu, kemudian tergantung pada cuaca. Yang kedua, hanya dapat diakses dengan jalan kaki atau perahu kecil. Nah, yang ketiga adalah memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar. Nah, desa tersebut diusulkan oleh kepala daerah. Nah, jadi caranya seperti ini teman-teman ya. Desa tersebut diusulkan kepala daerah, dalam hal ini bupati dan wali kota, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat dipertimbangkan mendapat dana tunjangan khusus. Jadi, desa yang tertinggal agar gurunya bisa mendapatkan tunjangan khusus, maka secara otomatis kepala daerah itu harus mengusulkan kepada Menteri Pendidikan teman-teman ya, harus mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat dipertimbangkan mendapatkan dana tunjangan khusus seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Tunjangan khusus bagi guru bukan PNS yang bertugas pada desa itu dibayarkan terhitung 1 bulan teman-teman ya, terhitung 1 bulan sejak surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan pembayaran eh, tunjangan khusus atau tunjangan profesi kurang bayar carry over pada tahun sebelumnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat dalam aturan resminya. Nah, di sini teman-teman ya, ini yang paling penting yang harus teman-teman pahami bahwa kriteria penerima tunjangan khusus guru bukan PNS diberikan dengan kriteria sebagai berikut. Jadi ada kriteria resminya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah guru bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus ya, yang di daerahnya ditetapkan oleh menteri dengan kriteria sebagai berikut. Jadi ini kriterianya teman-teman, silakan perhatikan. Yang pertama jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru dan kepala sekolah ideal pada satuan pendidikan tersebut. Ini yang pertama ya. Jadi jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru dan kepala sekolah ideal pada satuan pendidikan tersebut. Berarti gurunya itu tidak, istilahnya tidak melebihi, jumlah penerimanya itu tidak melebihi dengan kebutuhan gurunya, seperti itu maksudnya teman-teman ya. Yang kedua adalah daerah khusus merupakan desa yang sangat tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT dan data dari kementerian. Jadi memang daerah khusus penerima tunjangan khusus itu adalah memang desa yang harus sangat tertinggal ya, dan itu masuk ke dalam kriteria yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT dan tentunya data dari kementerian, seperti itu teman-teman ya. Kemudian guru bukan PNS yang menerima tunjangan khusus juga dapat ditentukan berdasarkan apa? Nah, tentunya berdasarkan kepentingan nasional, kemudian program prioritas pemerintah pusat atau ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK, dan tentunya memiliki SK penugasan mengajar sebagai guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan pada daerah khusus dari pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Jadi teman-teman harus pahami dulu bahwa
Untuk mendapatkan tunjangan khusus, teman-teman itu wajib memiliki NUPTK ya. Jadi ini penting sekali. Untuk mendapatkan tunjangan khusus itu, NUPTK itu menjadi salah satu persyaratan yang sangat utama teman-teman ya, seperti itu. Dan ketika teman-teman tidak memiliki NUPTK, maka silakan teman-teman berkoordinasi dengan operator sekolah untuk mendata di Verpal NUPTK. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian berikutnya, teman-teman itu harus memiliki SK penugasan khusus ya. SK penugasan itu teman-teman dapatkan mungkin dari kepala daerah atau bisa didapatkan dari kepala dinas sebagai bukti real bahwa teman-teman mengajar di daerah khusus. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Persekjen Kemendikbud nomor 6 tahun 2020 dinyatakan bahwa besaran tunjangan khusus bagi guru bukan PNS diberikan dengan besaran sebagai berikut. Bagi guru bukan PNS yang memiliki surat keputusan SK in passing atau kesetaraan itu diberikan setara gaji pokok PNS dengan masa kerja dan golongan ruang yang sama setiap bulan, seperti itu. Kemudian bagi guru bukan PNS yang memiliki SK in passing atau kesetaraan diberikan sebesar 1.500.000 setiap bulan. Nah, tentunya besaran tunjangan khusus tersebut dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah besaran tunjangan khusus yang diterima oleh guru honorer atau guru bukan PNS ya. Yang tidak memiliki SK in passing berarti mendapatkan 1,5 juta setiap bulan, sedangkan guru honorer atau guru bukan PNS yang sudah in passing itu menerima setara gaji pokok PNS. Dan teman-teman, ini adalah merupakan informasi yang valid dan merupakan informasi yang bukan hoax ya, alias betul-betul informasi yang masih berjalan sampai sekarang karena Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil itu masih berlaku sampai sekarang teman-teman. Jadi aturan ini masih berlaku sampai sekarang dan tentunya tunjangan ini juga masih berjalan sampai sekarang. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.